Maha besar Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup bagi kami sebagai orang-orang percaya. Oleh karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami boleh merayakan ibadah Jumat Agung. Kami percaya setiap pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami sebagai orang-orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Buat kami makin bersungguh-sungguh dalam Engkau, buat kami makin hari makin mengasihi Engkau, terlebih kami boleh hidup dalam roh dan kebenaran daripada-Hu. Kami memohon kepada Tuhan Yesus mengurapi setiap hamba-hamba-Hu yang melayani pada saat pagi hari ini, baik worship leader, singer, pemain musik, pelayan pundi-pundi, penerima tamu OHP, terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Cahya Jaya. Jadikan semuanya berkat bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Memberkati setiap saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan Yesus tolong menyertai mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, dan kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Segala pekerjaan iblis yang datang bukan daripada Engkau, yang ingin mengganggu jalan ibadah saat pagi hari ini, kami bersehati, kami menindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir kepada tempat ini, dan kami percaya roh Tuhan saja akan mengambil pucuk pimpinan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap memuliakan Engkau, dan kami buka ibadah saat pagi hari ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa kita semua. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Di Jumat yang luar biasa ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati Engkau Tuhan Yesus. Lewat peringatan Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan pada hari ini Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang
Saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, amin, selalu berada di dekatmu, yes, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam bawa kami masuk lebih dalam lagi untuk menikmati Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku sekali lagi katakan lebih sungguh lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihi, oh ku mengasihimu, ku mengasihimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan boleh lambaikan tangan. Oh puji Tuhan. Kita mau bersorak untuk memuji Tuhan. Kita mau selalu berada di dekat Tuhan. Amin. Amin. Yes. Inilah yang selalu kami rindukan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu
saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, berada dikasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terang-Mu, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Bersama dengan Tuhan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, sebab Dia selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terang-Ku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama dengan-Mu yang aku percaya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Satu hal yang ku tiada, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terang-Ku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Tuhan adalah terang-Ku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu. Jemaat saja katakan, Tuhan adalah terang. Yes. Penuntun hidupku, Engkau Allah penuntun hidup kami Tuhan. tiada ku takut, tiada ku Terima kasih Tuhan Yesus. bersama denganmu yang Sama-sama. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Yes. Oh, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Bersama dengan-Mu yang aku percaya. Bersama dengan yang aku percaya.
sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengingat 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengorbankan dirinya hanya untuk kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Bahkan seluruh dunia Dia mati, Saudara. Dan Dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Penyakit kita sudah disembuhkan, sakit kita, segala penderitaan kita yang Tuhan minta kepada kita. Bersyukur, dan percaya kepada Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama katakan, yes, betapa kagum kami melihat perbuatan-Mu di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Kami tak dapat membalas pengorbanan-Mu yang besar bagi hidup kami. Hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih. Sedang jemaat saja katakan, betapa kagum. Yes. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Engkau ajaib, oh karyamu besar. Haleluya. Oh betapa kagum kami melihat karyamu Tuhan. Ya la 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 ya la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya. Oh yes. Tuhan, mari jamah setiap kami. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, karyamu besar Tuhan. Karyamu besar Tuhan. Haleluya. Oh, ajaib Tuhan, ajaiblah karyamu Yesus. Terima kasih buat karyamu. Oh, haleluya, Yesus. Makasih. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Panggil namanya Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Pelanggan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jaya-Jaya. Oh, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat karyamu yang sempurna, karyamu yang ajaib Tuhan, yang Kau nyatakan untuk menebus hidup kami dari kuasa dosa, dari kuasa maut Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir terus dalam hidup kami, menyatakan bahwa Engkau hidup Tuhan, menyatakan bahwa Engkau berkuasa Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, kiranya itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah dan memberkati kami Tuhan. Kuasai setiap kami Tuhan, yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kau yang sudah melayakkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa yang lain sudah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hanya Roh Kudus saja yang berkuasa di tempat ini, menguasai setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, memberkati jalannya pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, jemaat GPPS Hosana yang ada di tempat ini. Dan juga terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala, sudah memberi kesempatan untuk saya membagikan firman Tuhan di hari yang sangat spesial, yaitu dalam ibadah Jumat Agung. Biasa kita kenal hari sengsara atau hari kematian Yesus. Nah, saya kekasih, sebabnya kita akan sama-sama melihat slide kita. Ya. Baik, saudara, ini hari adalah hari Jumat di mana seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia merayakan hari sengsara atau hari kematian Yesus. Nah, yang sama-sama kita renungkan pada saat ini adalah karya penebusan Kristus. Ya. Seberapa besar karya penebusan Kristus? Tadi yang saya dan saudara sudah nyanyikan ya, betapa ajaib, betapa besar. Sungguh ku tak dapat mengerti, saudara. Ya. Tetapi sebagai orang percaya, akhirnya kita bisa mengerti, amin. Lewat firman Tuhan, lewat pengajaran, lewat apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, saudara. Ya, seharusnya membuat kita sedikit demi sedikit semakin mengerti apa yang menjadi karya penebusan Kristus. Sebabnya, mari kita akan lihat di ayat pembahasan kita dalam surat Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-7. Ya, di bawahnya itu, saudara ya. Efesus 1 ayat 7 kita baca 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Kita semua mengerti atau tidak mengerti, setuju atau tidak setuju. Bahkan dunia ini, saudara ya, ketika Yesus datang menolak Yesus. Tetapi kasih karunia Tuhan melampaui setiap kejahatan dan pelanggaran manusia. Yesus tetap hadir di tengah-tengah umatnya yang menolak, di tengah-tengah umatnya yang mengecam, di tengah-tengah umatnya yang membenci Yesus. Makanya itu ajaib, saudara ya. Saudara nggak akan mau mati bagi orang yang membenci saudara. Ya, orang yang saudara tidak kenal. Tapi kalau orang saudara kenal, orang saudara kasihi, mungkin saudara mau berkorban. Tapi belum tentu korban nyawa. Betul, saudara ya? Nah, Yesus oleh karena kasih karunia-Nya, di dalam dirinya, oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Yaitu apa, saudara? Pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Seberapa besar pengorbanan Yesus? Seberapa besar karya penebusan Kristus? Mari akan sama-sama kita renungkan. Dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9, firman Tuhan mengatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya
dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Mengapa karya penebusan Kristus itu begitu besar, tak ternilai? Karena apa? Dia membebaskan nyawa kita. Ganti nyawanya. Saudara, kenapa? Terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Ya, jangankan nyawanya Yesus, nyawanya manusia saja sebetulnya nggak bisa ditebus, saudara. Ya, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Ya, saudara, kita ini di dunia itu cuma numpang. Ya, segala yang kita miliki dari lahir sampai nanti kita mengembuskan napas itu cuma titipan Tuhan. Ya kan, seperti Ayub katakan, aku datang telanjang, pulang juga telanjang. Ya, artinya kita nggak bisa bawa apa-apa, saudara. Tetapi walaupun kita tidak bawa apa-apa, kita punya satu hal yang sangat berharga, satu hal yang tidak ternilai, yaitu apa? Nyawa atau kehidupan itu sendiri. Nah, seringkali saudara ya, banyak manusia nggak kenal Tuhan, dia malah mengorbankan nyawanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, Tuhan nggak melarang kita kerja, malah kita harus kerja. Nggak kerja jangan makan. Tapi jangan sampai demi pengejaran kita akan segala yang ada di dunia, ya tanpa disadari orang sedang menggadaikan kehidupannya, menjual nyawanya. Padahal firman Tuhan katakan nggak sebanding. Ya, nyawa kita saja nggak bisa dinilai, apalagi nyawanya Yesus. Coba sama-sama kita renungkan pada saat ini, saudara. Nyawanya Yesus tak ternilai, saudara. Dan biasanya nyawa itu ada di dalam darah. Ya, Yesus mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Ya, ketika tombak prajurit itu menombak lambung Yesus, ya, banyak penafsiran dikatakan yang keluar itu sedikit darah bercampur air. Kenapa? Darahnya sudah hampir habis. Ya, dari semenjak Yesus disiksa, disesah, ya, pikul salib, ya, entah berapa liter darahnya Yesus itu sudah dicurahkan. Dan darah itu bicara nyawa. Dan nyawa itu bicara sesuatu yang tidak ternilai, tidak terbayarkan, tidak terbeli, saudara. Ya, tidak memadai untuk selama-lamanya. Mari kita akan sama-sama lihat lebih jauh. Sebagai orang percaya, kita seharusnya mengerti apa saja yang dikerjakan Kristus lewat karya penebusannya. Berikut ini ada 3 hal yang harus kita mengerti dan hidupi. Karena banyak orang Kristen masih memiliki pengertian yang salah, ya, tentang apa yang disebut penebusan Yesus. Atau bahkan tidak mengerti sama sekali, saudara. Ya, kalau ditebus berarti kita ini dibeli, dibayar. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Masih nggak percaya ya, saudara? Hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi, saudara. Jadi siapa yang berani ngeklaim aku adalah aku? Ya, kalau gue mau suka-suka gue dong, kan gitu, saudara ya. Kalau Tuhan minta nggak, saudara nggak 100% lah waktumu, ya, pelayananmu,
Enggak banyak. Tapi masih banyak orang Kristen enggan, saudara, untuk menyerahkan waktunya. Ya, menyerahkan talentanya, tubuhnya, apalagi cuma hartanya, saudara. Ya, karena apa? Karena berpikir ini masih punya saya gitu loh, saudara ya. Yang saya miliki itu punya saya. Ini mobil saya, ya. Ini jam saya, ya. Ini rumah saya. Berapa harganya? Sekian. Murah banget. Kan gitu, saudara ya. Perkataan murah banget itu adalah cara dunia, saudara, menipu kita. Ya, padahal orang itu membayarnya dengan apa? Dengan kebebasannya. Ya kan? Ini kan yang baru saja viral. Ya, dia dapat puluhan bahkan ratusan miliar. Ya, ketika ditangkap polisi, dia ditahan, semua hartanya disita. Saudara. Ya. Dan apa yang dia miliki? Dia masih punya, yaitu apa? Nyawanya. Saudara. Nah, banyak orang menjadi putus asa ketika kehilangan hartanya, kehilangan reputasinya. Ya, tidak sedikit yang putus asa bahkan bunuh diri loh, saudara. Padahal semiskin-miskinnya orang, dia masih memiliki hidupnya, yaitu nyawanya. Amin. Sebabnya kita bersyukur. Tuhan yang menebus hidup kita. Ya, sehingga hidup kita ini menjadi miliknya Tuhan sendiri. Haleluya, saudara. Mari kita lihat ya lebih jauh lagi. Yang pertama ya, Tuhan menebus kita dari apa? Dosa. Dalam Roma 3 ayat 22-23 dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, kita ini telah berbuat dosa. Semua. Dari Adam dan Hawa sampai hari ini. Dan yang banyak tidak disadari, bukan hanya berbuat dosa, tetapi kehilangan kemuliaan Allah. The glory of God. Ya, kemuliaan Allah itu sudah hilang semenjak di Taman Eden. Makanya Adam dan Hawa itu merasa dia telanjang. Ya. Kemudian oleh Tuhan, ya. Mereka kan pakainya daun ara ya. Tapi itu tidak menutupi. Ya. Dosa itu hanya bisa ditutupi oleh pengorbanan darah. Ya. Sembelih, saudara, kemudian kulitnya dipakaikan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya. Dan itu pun hanya menutupi, tidak menghapus. Dan itu dilakukan secara terus-menerus selama ribuan tahun. Sampai Yesus lahir ke dalam dunia sebagai anak domba Allah. Ya, di atas Golgota dia disembelih, salib. Sehingga oleh kasih karunia, saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, seringkali kan kalau kita bilang cuma-cuma berarti murah dong ya. Murah banget gitu saudara ya. Sebetulnya cuma-cuma itu kenapa? Karena kita nggak bisa bayar saudara. Bukan cuma-cuma ini murah ya. Ini ya udah nih beli kiloan nih kodian nih, bukan. Karena satu pun, jangankan banyak ya, satu pun nyawa itu tidak bisa dibayar. Karena apa? Dalam nyawa manusia sudah disusupi oleh dosa. Dan dosa ini akan membawa manusia dalam penderitaan,
dalam kematian sampai ke dalam maut. Apa yang bisa diharapkan oleh manusia yang hidup dalam dosa? Enggak ada. Dosa adalah perusak. Perusak hubungan. Ya. Makanya semenjak di Taman Eden, hubungan itu sudah rusak. Suami istri, ya, anak orang tua, bahkan saudara bersaudara. Ya. Manusia baru 4 orang, Saudara. Kain, ya, tega membunuhnya Habil adiknya. Betul nggak, Saudara? Ya. Jadi Saudara, dosa itu merusak. Membuat manusia semakin jahat, semakin egois, semakin serakah, mementingkan kepentingan diri sendiri. Makanya ini perlu diberesin sama Tuhan. Berikutnya dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, mungkin kita belum begitu menyelami arti ayat ini, kecuali saudara masuk menjadi orang Israel, ya, orang Yahudi, ya, semenjak zaman Taurat. Ketika mereka mau berhubungan dengan Tuhan Allah, ya, mau berdoa, mereka nggak bisa doa sendiri, saudara, nggak ada, ya. Kayak saudara di rumah lipat tangan tutup mata berdoa nyembah Tuhan. Wah, itu sudah dibayar, saudara. Kalau tidak ada hak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kalau orang coba-coba dia pasti mati, saudara. Itu sebabnya diperlukan korban sembelihan, korban bakaran, korban keselamatan. Ya. Saya nggak tahu apa saudara sampai hari ini masih rajin nggak baca Alkitab. Ya, kalau rajin saudara tahu itu dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu saudara. Ya, itu tata cara bagaimana orang mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Ya gampang, saudara. Ya, nggak semudah yang kita lakukan hari ini. Semuanya serba berbau darah, saudara. Sehingga saudara, ya, imam-imam itu biasanya pakaiannya itu putih dari kain lenan. Coba saudara bayangin ya, ibu-ibu di sini kalau nyembelih ayam pakainya apa? Baju apa? Baju putih apa baju apa? Hah? Putih bersih gitu. Gimana? Pasti pakai celemek ya. Kalau bisa bajunya jangan sampai yang berharga ya, yang bagus kan baju harian kan saudara ya. Supaya apa? Ini baru ayam loh, belum kambing loh, belum lembu loh, belum sapi loh. Ketika disembelih saudara ya, entah binatangnya berontak atau urat itunya akan memuncratkan darah. Jadi saudara ya, kalau kita bisa bayangin ya, itu di sekitar mezbah korban bakaran itu pasti bau darah, bau amis. Dan imam-imam itu perlu percikan darah. Saudara, mengapa Yesus seluruh tubuhnya bersimbah darah? Ya, dia imam besar agung. Ya, jadi mama itu baik, bagus. Dia akan mengeluarkan darah ketika lahirin anaknya. Tapi sudah anaknya lahir kan enggak, ya kan, keluar keringat aja saudara, ngurus anak. Ya, tapi sebagai seorang imam setiap persembahkan korban selalu bersimbah darah. Karena apa?
Karena itu dosa. Saudara. Ya, supaya kita ini menyadari, oh, luar biasa ya. Ya. Kadang-kadang kita bingung, nggak ngerti. Kita ini siapa sampai Tuhan begitu menghargai dan membayar kita dengan darahnya sendiri. Lanjut ya. Ada orang yang merasa hidupnya sudah diampuni dari dosa, tetapi masih terlibat dalam pergaulan yang buruk dan kembali melakukan perbuatan dosa tanpa merasa malu. Kisah Rasul 13 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah ini loh. Ya. Jangankan sadar, malu aja enggak. Gitu saudara ya. Ya. Di hadapan Tuhan mana bisa kita sembunyikan, betul enggak? Mestinya kita malu. Seperti Adam dan Hawa merasa telanjang. Ya. Jadi saudara ya, sedikit dosa itu semakin menyingkapkan ketelanjangan kita. Ya, di hadapan Allah dan sesama. Saudara mungkin pernah dengar cerita maling diarak. Ya, mudah-mudahan kita sampai mati jangan pernah diarak. Ya. Kalau yang kemarin demo itu bukan maling, saudara. Ya, tapi memang ketemu para penjahat. Ya. Bang Ade itu kan saudara ya, kan digebukin, saudara. Dia kan kagak nyolong. Ya. Saudara, cuma ada orang yang benci sama dia, diprovokasi dan kemudian dia mulai ditonjokin. Ya, ditonjokin, dijambak, ditendang, diinjak, bahkan maaf, hampir ditelanjangi. Saudara, dia seorang profesor loh saudara. Ya, betapa direndahkan. Ya, saudara, saya suka juga lihat ulasannya dia. Karena ulasannya masuk akal, saudara. Ya. Dan dia sudah berjuang puluhan tahun. Tapi sayang nggak ada penghargaan dari orang-orang yang rendahan ini seperti ini. Saudara. Ya. Akhirnya dia dipermalukan seperti saudara ya, seorang pencuri, seorang pecundang. Ya, Ade Armando digituin aja kita udah kesel ya. Nah ini Yesus loh saudara, Tuhan kita loh. Dihajar habis-habisan. Disiksa. Dipaku. Mahkotai duri diludahi. Masa kita bisa ketawa-ketawa gitu loh saudara. Ketika kita berbuat dosa, masa kita nggak merasa malu dengan pengorbanan Yesus? Ya kan nggak ada yang tahu, saudara. Tuhan kan tahu. Sadar dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kalau tidak, dosa itu akan membawa hidupmu pada penderitaan, kematian, bahkan sampai kebinasaan. Yang kedua, menebus kita dari apa? Dari kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Itu satu hal ya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan dan dari dosa. Itu dibedakan. Mengapa banyak orang Kristen sudah ke gereja, sudah dibaptis, ikut perjamuan kudus, katanya sudah diampuni dosanya ya. Tapi besoknya berbuat jahat lagi. Besoknya berbuat jahat lagi. Dosanya diampuni tapi kejahatannya tidak disucikan. Tidak dibereskan. Makanya kan ada orang Kristen hidupnya jadi batu sandungan buat keluarga. Betul nggak? Lu gereja sih rajin lo, pelayanan lo. Tapi gimana tingkah laku lu? Gimana ngomongnya? Gimana cara berbisnisnya? Nggak gampang loh saudara.
Diampuni dari dosa itu satu hal. Tapi disucikan dari segala kejahatan itu juga satu hal. Gimana caranya disucikan dari kejahatan? Ngaku. Cara tahu nggak banyak orang nggak bertobat kenapa? Kan dia bilang, gua nggak jahat. Betul, sudah setuju ya? Gua nggak punya salah, makanya dia tetap jahat. Saudara tahu nggak orang benar itu orang yang merasa dirinya itu bersalah dan butuh pengampunan dari Tuhan, dan dia harus mengaku dia itu bersalah. Coba kalau dua orang berantem, tanya yang salah siapa? Saya mau tanya. Kalau A sama B berantem, tanya yang A, yang salah siapa? Oh, itu kan? Tanya yang B, yang salah siapa? Nah, betul kan? Makanya berantem terus. Coba kalau yang A bilang, yang salah gua, yang benar lu. Yang B juga bilang gitu. Enggak, lu enggak salah, yang salah gua. Damai enggak? Selesai enggak? Nah, ini masalahnya. Masing-masing merasa benar. Padahal dua-duanya salah. Tapi enggak punya malu. Kalau orang ribut kan saudara ya kan enggak punya malu. Ya kan saudara? Betul enggak? Saudara pernah lihat orang berantem enggak? Saudara pernah berantem enggak? Kalau berantem diliatin orang, apalagi di syuting, diviralin, kira-kira malu enggak? Malu ya? Kalau gitu jangan di syuting, gue mau berantem dulu tapi gak usah di syuting. Tapi saudara, Tuhan itu melihat, masa enggak malu? Itu sebabnya kita harus ngaku, saya salah. Saya orang berdosa. Jangan merasa benar. Ini penting loh saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita nih tahu kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Itu bukan usaha kita, bukan jasa kita, tapi itu karya Tuhan. Kita sudah dibuat Allah untuk melakukan pekerjaan baik, berarti yang jahat harus ditinggalkan. Supaya kita akan disibukkan untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara ingat aja, kalau saudara kesel sama orang, saudara pasti punya rencana baik atau jahat? Halo? Sibuknya berbuat jahat atau berbuat baik? Ya, sibuknya. Kalau sudah kesal sama orang, benci sama orang, jahat dong. Apa saja yang dia lakukan, gua bikin salah. Ya kan? Saudara, kejahatan itu timbul ketika orang tuh punya ambisi, kebencian, merasa diri benar. Lanjut ya. Ada bagian dilakukan Kristus yang tidak dapat dilakukan kita, yaitu apa? Karya penebusan itu adalah kasih karunia Tuhan. Akan tetapi ada bagian yang kita juga harus lakukan sebagai orang yang diselamatkan, yaitu apa? Melakukan apa? Pekerjaan baik yang sudah ditetapkan Tuhan. Paling enggak kalau enggak baik, enggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat deh. Betul enggak saudara? Ya, Konghucu kan ngajarin gitu. Kalau kamu enggak mau dicubit, jangan nyubit orang. Ya kan? Kalau kamu enggak mau dimaki, jangan maki. Itu ajaran dunia loh saudara, bukan ajarannya Tuhan. Kalau ajaran Tuhan lebih hebat lagi. Segala sesuatu yang engkau ingin orang lakukan kepada kamu, lakukan itu kepada orang lain. Wah ini deh, saya lebih hebat saudara. Lanjut ya, yang ketiga, menebus kita dari apa? Api neraka. Nah ini saudara,
yang hongyam nih saudara. Ya, ini yang bahaya. Kalau di dunia saudara nggak bisa bereskan, saudara akan berhadapan dengan kekekalan api neraka. Sebetulnya itu sudah dilakukan Yesus. Dalam Roma 5 ayat 8-9 dikatakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ya. Garis besar, garis tebal tuh, murka Allah. Bapak Ibu pernah digigit semut nggak? Biasa semut merah ya, betul nggak? Lagi enak-enak duduk tiba-tiba cekit gitu saudara. Yang saudara lakukan apa? Kesel ya? Kesel kan? Terus saudara apain tuh semut? Hah? Kejam juga saudara ya. Wah, pites juga, kurang ajar nih semut nih. Padahal semut itu baru gigit saudara sekali loh. Ya kan? Enggak berulang-ulang. Kecuali namanya, semutnya ada namanya misalnya si Novi gitu. Ini si Novi gigit gua terus nih. Sekali gua peringatin dilepas lagi. Besok gigit lagi saudara ya. 3 kali gua pites loh. Saudara, semut yang saudara gak kenal aja. Ya, gigit saudara sekali. Kesel langsung pites. Saya mau katakan saudara, berapa kali saudara berdosa kepada Tuhan? Kehitung nggak? Kehitung nggak? Kalau Tuhan mau marah, saudara diapain? Saudara, itu loh murka Allah. Jangan sampai kita membuat Allah itu murka. Karena murka Allah itu ada tempat tersendiri, yaitu dalam api neraka. Matius 5 ayat 29-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkillah itu dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu dan yang kanan menyesatkan, engkau penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya, makanya di hukum saudara ya, Timur Tengah tuh kalau nyolong bisa dipotong tangannya. Supaya apa? Jangan nyolong lagi. Tapi kan masih ada tangan satu lagi, nyolong lagi, dipotong lagi. Jadi nggak bisa nyolong. Ternyata masih di kaki, saudara ya, kakinya. Bisa nggak nyolong? Bisa, kan ada orang cacat pakai kaki saudara ya, dipotong lagi. Bisa nyolong nggak? Lebih sulit lagi dia nyolong, betul nggak saudara? Tapi masih nyolong juga, dipotong 2 kaki 2 tangannya. Kira-kira masih bisa nyolong nggak? Kalau karena itu orang ini bisa bertobat dan dia bisa masuk surga, lebih baik daripada utuh tubuhnya tapi dibuang ke dalam api neraka. Saudara, jadi ini urusan yang serius, bukan main-main. Tapi kan banyak orang Kristen bikin main-main kan? Oh, nanti juga diampuni, nanti juga diampuni. Nah, saudara, hati-hati ya. 2 Korintus 5 ayat 15 kita baca 1-3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau Yesus sudah mati, kita juga mati bagi Kristus supaya apa? Hidup kita dibangkitkan untuk hidup di dalam Tuhan. Ya, karena mati juga tidak baik. Saudara, mati kan tinggal dikubur. Nggak bisa berbuat apa-apa, justru harus bangkit. Makanya hari ini semua umat Kristen ya di dunia merayakan kematian Kristus kan? Tapi nanti hari Minggu merayakan apa? Kebangkitan. Saudara. Ya. Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan oleh mereka. Jadi orang percaya itu bangkit setelah mati, baru bisa dipakai Tuhan. Kalau hidup lamanya nggak mati, nggak bisa dipakai Tuhan. Karena saya bilang, lu nggak tahu siapa gue? Hah? Gua pinter, lu goblok, kan begitu saudara ya? Karena belum mati hidup lamanya. Tapi kalau orang yang sudah mengalami kematian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayo saudara, mati dengan kehidupan yang lama, bangkit dengan hidup yang baru bersama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk melayani perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Pada Satu Bukit Jauh Dari Sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Amin. Terima kasih Bapak. Potong kayu besar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah mati. Saya undang jemaat bangkit berdiri di tempat masing-masing. Ku datang pada salib Kristus, amin, haleluya. Lihat cintanya ada salib
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang ku jatuh pada kakinya. Amin. Tanahku dapat dosa pada satu bukit. Pada satu bukit. Lihat salib Tuhan berdiri, potong kayu kasar, potong kayu kasar. Amin, haleluya. Di sana Tuhan ku telah mati. Haleluya. Ku datang pada salib Kristus, glory glory, haleluya Yesus. Oh, ku ingat cintanya Tuhanku. Glory, yang ku jatuh kepada kakinya. Yes Lord, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang Tuhan, ku datang pada salib Kristus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Yang ku jatuh pada kakinya. Ya Bapa, anakku ampun dosa. Mari sama-sama kita berdiri saudara, sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus. Sanaku dapat ampun dosa. Oh, sanaku dapat ampun dosa. Mari kita akan sama-sama angkat roti yang adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Saya bacakan firman Tuhan, setelah kita berdoa kita akan sama-sama makan dengan iman. Sebab telah yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, apakah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jika ia katakan, dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hidup kami menyatu dengan hidup-Mu Tuhan. Mari kita angkat cawan. Lebih tinggi kepala kita, arahkan hati kita kepada Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Kristus, apakah cawan yang saudara angkat adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Jika ia katakan dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan iman. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat hidup yang Kau berikan di dalam Tuhan. Hidup yang ditebus oleh darah-Mu. Hidup yang disucikan. Hidup yang dilayakkan. Hidup yang diurapi dan dipakai Tuhan. Biar kami boleh hidup di dalamnya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang sudah menjamin hidup kami. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat dilepaskan. Yang susah dihiburkan. Yang kekurangan dicukupkan, yang bimbang ragu diteguhkan, dan sudah undur jauh dari Tuhan, tarik kembali. Hidup kami semakin dekat dan memuliakan Tuhan. Memberkati kami semua semangat bagian Tuhan, biar Kamu bekerja lebih jauh. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Cahaya Jaya. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Kita berdoa sebelum memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Joni akan mimpin kita di dalam doa. Para pelayan, Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap penyerta-Mu, dan terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang kuduskan, sehingga boleh menjadi dupa yang halum di hadapan-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu. Dan kiranya Engkau juga yang berkati hamba-hamba-Mu yang menjalankan pelayanan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
dalamnya kasih setiamu, betapa lebarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa lebarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Oh sungguh Tuhanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa lebarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa lebarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa lebarnya kebaikanmu, kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan Ya. kepada Bapak Asep. Tolong mobil B1577 dipindahkan. Siapa? B1577. Oh ya, terima kasih Bapak Agus. Ya. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Memberkati hambanya Bapak Pendeta Cahya Jaya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam pengembalaannya, keluarga besarnya, jemaatnya, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk worship leader, singer, pemain musik, pelayan pundi-pundi, penerima tamu OHP, para pelayan perjamuan suci, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, seputar Hosana, tanggal 17 April ada ibadah Paskah jam 7 dan jam 4 sore seperti biasa ya. Dan juga tanggal 17 April jam 10 pagi ada ibadah Paskah sekolah minggu secara onsite. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu dari bapak-bapak atau ibu-ibu untuk hadir di dalam ibadah tersebut. Ya, bagi perempuan GPP Hosana yang akan ikut ibadah Padang di Villa Bukit Hambalang Sentul, tanggal 16 April kumpul di gereja jam 6 pagi. Mohon kerjasamanya, jangan sampai terlambat. Yang terlambat ditinggal. Nah, ini saya suka nih kalau terlambat ditinggal, betul. Kalau enggak nanti jadi kebiasaan ya. Jadi memang semuanya harus sesuai dengan jadwal ya. Peserta usahakan bawa botol minum masing-masing, topi, payung, baju ganti di bis ada dispenser. Dan bagi peserta ibadah Padang perempuan GPP Hosana diharapkan untuk sarapan pagi di rumah masing-masing. Jangan lupa sarapan dulu. Sekian informasinya, doakan agar semua acaranya bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, diberikan cuaca cerah. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman lagi. Kita akan tutup ibadah saat pagi hari ini. Ya, minggu kita bisa datang ya, dapat telur. Ya, ada ayatnya yang mungkin menguatkan, mengingatkan kita, ya, dipulihkan kita dalam hidup ini melalui telur-telur yang ada ayatnya. Ya, saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama doa Bapa kami yang ada di sorga. Setelah itu Bapak Gembala akan tutup dalam doa dan berkat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang sidang Jumat yang dikasih Tuhan, turunlah berkat ke atas kita sekalian, sehingga kita layak boleh masuk bersama-sama masuk dalam kerajaan Allah, kekal selama-lamanya di sana bersama-sama Tuhan Yesus Kristus dan kita sekalian. Amin. Tuhan memberkatimu dan melindungi.